Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Audia Salsabilah dengan NIM 2214080059. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan e-modul interaktif QR Kode terhadap kemampuan literasi sains siswa SMA atau MA. Nah, untuk kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang, yaitu yang pertama, latar belakang. Nah, keterampilan literasi sains itu penting. Bagian yang paling penting dalam mengembangkan literasi sains adalah pengetahuan sains, proses pengembangan sikap ilmiah, dan pemahaman siswa terhadap sains. Pemahaman siswa tentang sains sehingga siswa tidak hanya mengetahui konsep sains tetapi juga mengaplikasikan keterampilan sains dalam memecahkan berbagai masalah dan dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ilmiah. Berdasarkan PISA bahwa keterampilan literasi sains siswa di Indonesia memperoleh skor rata-rata yaitu 396, yang mana jauh di bawah rata-rata 500-an. Nah, yang juga pembelajarannya monoton dan terpaku konsep, sehingga rendahnya literasi sains siswa dapat ditunjukkan dari beberapa masalah dan juga beberapa faktor, seperti peserta didik belum memahami konsep dasar sains yang diajarkan oleh guru dan juga malu dan malas bertanya. Pembelajaran IPA di sekolah diselenggarakan masih secara konvensional. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam menginterpretasikan tabel atau grafik, pengabaian pentingnya kemampuan baca atau literasi dan media sebagai kompetensi yang wajib dimiliki peserta didik, dan terakhir kurangnya minat peserta didik untuk membaca serta mengulang materi pembelajaran. Akibatnya, dapat dijadikan referensi atau acuan bagi guru sebagai bahan refleksi dan upaya perbaikan pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan literasi sains peserta didik. Sebagai referensi mengenai data PISA literasi sains peserta didik di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2018 dan sebagai informasi mengenai faktor penyebab rendahnya literasi sains peserta didik Indonesia. Nah, dari situlah muncul solusi yaitu membuat modul elektronik QR Code yang dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Dari penelitian sebelumnya, saya mengutip beberapa jurnal seperti Pratiwi dan Indana, yang jurnalnya berisikan bahwa pengembangan e-modul interaktif berbasis QR Code dinyatakan layak berdasarkan validitas, kepraktisan, dan keefektivitasan sebagai bahan ajar. Nah, dan juga saya merujuk jurnal Ardila pada tahun 2024 yang mengatakan bahwa modul tentang materi mobilitas manusia untuk siswa fase F, SMA, atau MA dinyatakan sangat valid dan praktis. Dan yang terakhir saya mengutip yaitu Putri pada tahun 2023. Perangkat pembelajaran fisika model InnoSeed yang dikembangkan lebih memenuhi unsur kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan sehingga layak yang digunakan dalam pembelajaran fisika untuk meningkatkan literasi sains siswa peserta didik SMA. Nah, dari penelitian sebelumnya, saya mendapatkan ide bahwa pengembangan e-modul interaktif QR Code ini dapat meningkatkan literasi sains siswa dengan karakteristik seperti modul yang saya buat itu berupa flipbook, di mana berisikan teori, video pembelajaran, game, dan tes yang diakses melalui QR Code. Yang kedua, untuk masuk ke modul itu diakses dengan scan QR Code. Setelah masuk, lanjut membuka akses video pembelajaran dan game dengan QR Code. Dan untuk uji kemampuan diakses juga melalui scan QR Code. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya bagaimana mengembangkan e-modul interaktif QR Code yang valid, praktis, dan efektif yang dapat mengatasi rendahnya kemampuan literasi sains siswa. Tentunya
Penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengembangkan e-model interaktif berbasis QR Code yang valid, praktis, dan efektif untuk mengatasi rendahnya kemampuan literasi sains siswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bab 2, yaitu kajian pustaka. Nah, pada bagian kajian pustaka ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, kita akan membahas tentang kajian teori. Di kajian teori, di kajian teori ini berisikan pengertian dari variabel Y saya, yaitu literasi sains, di mana saya mengutip dari Lazulfa dan S. Riyadi pada tahun 2021 mengatakan bahwa literasi sains adalah aspek yang paling penting untuk dikembangkan dan pembelajaran fisika. Literasi sains juga memiliki kemampuan dalam menerapkan pengetahuan ilmiah dan menganalisis permasalahan serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sains, teknologi, dan masyarakat. Dengan kategori literasi sainsnya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang fakta, konsep, teori sains, dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. Untuk indikator literasi lainnya seperti menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi dan mendesain penelitian ilmiah, dan menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. Nah, untuk variabel X-nya yaitu pengertian tentang modul elektronik, di mana saya mengutip dari jurnalnya Lasteri pada tahun 2023 yang mengatakan bahwa e-modul ialah suatu bentuk media belajar mandiri yang disusun dalam bentuk digital, di mana hal ini bertujuan sebagai upaya untuk dapat mewujudkan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu juga untuk menjadikan peserta didik yang menjadi lebih interaktif dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, karakteristik e-modulnya seperti self-introduction, self-contained, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan e-modul itu sendiri, yaitu kita tinjau dari kelebihannya, dapat menggunakan video, audio, dan animasi untuk mengurangi unsur verbal modul cetak yang tinggi. Nah, sedangkan kelebihannya, itu di lapangan tidak semua guru mampu mengembangkan media pembelajaran berbentuk e-modul ini. Nah, lanjut kita akan membahas bagian kerangka berpikir. Nah, di bagian kerangka berpikir terdapat permasalahan penelitian, yang mana terdapatnya miskonsepsi konsep siswa sering salah memahami eh, teori-teori fisika karena pembelajaran yang hanya mengandalkan hafalan bukan pemahaman mendalam. Dan juga bahan ajar yang tidak menarik seperti modul atau buku pembelajaran yang tidak menarik akan menimbulkan rendahnya minat baca dari siswa. Dan juga materi pelajaran yang jarang dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari. Untuk tantangan penelitiannya, yaitu memastikan bahwa QR Code ini tidak hanya berfungsi sebagai tautan ke video atau game, tapi juga terintegrasi dengan aktivitas pembelajaran yang bermakna. Dan juga literasi sains mencakup pemahaman konsep, analisis data, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Perlu dikembangkan instrumen penilaian yang valid untuk mengukur aspek-aspek tadi. Nah, untuk itu, solusi dari penelitian yaitu menggunakan e-modul berbasis QR Code dilengkapi video pembelajaran game dan latihan soal yang interaktif, yang mengkaitkan konsep sains dengan fenomena sehari-hari atau kejadian sehari-hari dengan mengkaitkan materinya yang tadi yaitu fluida statis. Nah, yang selanjutnya itu proses perbaikan. Dengan QR Code, siswa bisa mengakses konten tambahan seperti video, eh, simulasi, atau animasi ke kapanpun dan dimanapun, memperkuat pemahaman konsep secara visual dan praktis. Nah, yang terakhir di kerangka berpikir ini ada namanya hasil yang diharapkan. Tentunya dengan kombinasi e-modul interaktif QR Code dan pendekatan PBL, kemampuan literasi sains siswa ini dapat diharapkan untuk meningkat gitu. Nah, selanjutnya itu masuk ke bagian
ke bagian penelitian yang relevan. Nah, di bagian penelitian yang relevan, beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dia lakukan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu hasil penelitian Heni Setiani dalam jurnalnya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning Sains Siswa terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa kelas 10 SMA Negeri 10 Purworejo pada tahun 2015 sampai 2016 yang menunjukkan bahwa model pembelajaran problem based learning efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Juga dari hasil penelitian Herwidi Triprobowo, Ani Rusilawati, dan Siti Wahyuni dalam jurnalnya yang berjudul Concept Mastery and Scientific Literacy Capability of Senior High School of One Kudus Student yang menunjukkan bahwa penegasan konsep berpengaruh terhadap kemampuan literasi sains siswa. Nah, selanjutnya itu muncullah hipotesis dan kualitas produk. Nah, di sini saya membuat untuk hipotesis Hanongnya itu model interaktif QR code tidak berpengaruh terhadap literasi sains siswa. Nah, sedangkan H1-nya itu saya membuat modul interaktif QR code berpengaruh terhadap literasi sains siswa. Jadi hipotesisnya adalah melihat bagaimana pengaruh modul eh, modul elektronik ini terhadap kemampuan literasi sains siswa. Nah, untuk kualitas produknya itu diuji dari validitasnya, yaitu validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas eksternalnya. Untuk yang kedua itu praktis, diuji dari kemudahan implementasi, kecocokan dengan karakteristik guru dan siswa, dan dukungan dan pendampingan. Nah, yang terakhir dari segi efektif, yaitu ketercapaian tujuan pembelajaran, perubahan perilaku, dan umpan balik penggunaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian berjenis penelitian R&D atau Research and Development atau yang disebut dengan pengembangan. Nah, di sini model pengembangan yang saya gunakan yaitu model pengembangan yang mengikuti langkah Plum, di mana di Plum ini mengemukakan 3 langkah yaitu dari preliminary research, yang kedua itu fase pengembangan, dan yang ketiga itu fase penilaian atau assessment phase. Selanjutnya kita masuk ke subjek uji coba. Nah, dari gambar ini, karena ini penelitiannya R&D, untuk subjek uji cobanya adalah guru dan siswa, di mana validator atau kelompok ahli dalam penelitian ini yaitu ahli IC, ahli materi, ahli bahasa, dan ahli bahan ajar. Untuk uji coba terbatas, melihat praktikalitas modul interaktif QR code diberikan kepada guru dan siswa. A dan B diajarkan dengan modul interaktif QR code, sedangkan A dan C dilatih di mana kelas A diajar dengan modul interaktif QR code, dan kelas C menggunakan model pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru. Nah, selanjutnya masuk ke teknik instrumen dan pengumpulan data, di mana di sini sudah dijelaskan bahwa teknik dan instrumennya kita menggunakan validitas, uji praktikalitas, dan uji efektivitas. Di mana validitas ini menggunakan instrumennya berupa angket, seperti misalnya caranya itu dengan angket, uh, untuk instrumennya itu bisa dengan eh, lembar angket gitu. Nah, kalau uji praktikalitasnya, teknik instrumennya itu observasi. Nah, instrumennya itu yaitu lembar observasinya gitu. Untuk uji efektivitas ini agak berbeda dari yang sebelumnya karena untuk teknik instrumen itu menggunakan tes gitu. Sekian dari
Presentasi saya itulah eh, hasil dari seminar proposal eh, yang telah dipelajari dari bab 1 sampai bab 3. Eh, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.